Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tazhabud dunya syai'an fa syai'a hatta la yabqa minha syai'un. Tazhabud dunya syai'an fa syai'a, hilang itu dunia sedikit demi sedikit sehingga tidak tersisa daripada dunia itu sesuatu. Jadi para ulama mencontohkan dunia dengan lilin yang dinyalakan. Lilin yang dinyalakan, semakin hari semakin habis, semakin hari semakin habis. Akhirnya lilin itu habis. Namun kapan apabila lilin itu habisnya, apabila dunia ini berakhir, itu termasuk dalam 5 hal yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW, matas sa'ah, kapan itu kiamat terjadi? Kiamat itu adalah habisnya dunia. Rasulullah menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Itu hari kiamat termasuk dalam 5 hal yang tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 hal itu, pertama, nuzulul ghaiz, turunnya hujan. Itu hanya Allah yang tahu. Kapan turunnya hujan, di mana turunnya hujan, berapa lama turunnya hujan, berapa liter air yang dihujankan. Nah, itu hanya Allah yang mengetahui. Yang kedua, mafil arham, sesuatu yang ada di dalam rahim ibu, yang masih berupa nutfah, masih berupa alaqah, masih berupa mudghah, segumpal daging. Siapapun belum tahu pasti apa itu anak laki-laki atau anak perempuan. Apakah ini anak yang lahir termasuk orang-orang yang beruntung? Apakah anak yang lahir ini penghuni neraka? Itu hanya Allah yang tahu. Teknologi kada akan bisa menyampaikan ilmunya kepada yang demikian itu. Ya, paling tahu teknologi kalau sudah umur 6 bulan 7 bulan, laki-laki atau perempuan. Cuma kada tahu apakah ini lahir kena saat beruntung atau ini orang celaka. Nah, itu hanya Allah yang mengetahui. Yang ketiga, maza taksibu gada, apa yang kau kerjakan esok hari. Esok hari kita kerja apa? Apakah kita esok hari banyak mengerjakan dosa? Apakah besok hari kita banyak mengerjakan pahala? Itu hanya Allah yang tahu. Yang keempat, bi ayyi ardin tamut, di bumi mana engkau mati? Apa kita mati di sini atau mati di mana? Orang Berabai bisa mati di Banjarmasin, orang Banjarmasin bisa mati di mana? Nah, itu hanya Allah yang tahu. Yang kelima, tentang hari kiamat. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui persisnya kapan hari kiamat itu terjadi. Hanya Allah memberikan sedikit informasi tentang hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Habis itu aja. Pokoknya kiamat itu hari Jumat. Nah, makanya binatang-binatang, malaikat-malaikat yang mereka kenal kepada Allah, mereka takut apabila hari Jumat itu berbuat sesuatu yang maksiat kepada Allah. Mereka takut pada hari Jumat itu membuang-buang waktu untuk urusan-urusan duniawi.
karena hari Jumat itulah hari terjadinya kiamat. Nah, cuma kita kada diberitahu Jumat kapan, Jumat tanggal bulan tahun berapa. Kalamu ahli al-ikhlas was-sidqi nurun wa barakah wa in kana ghaira fasih wa kalamu ahli riya wa takallub zulmatun wa wahsyatun wa in kana fasiha. Perkataan yang keluar dari orang yang ikhlas dan jujur itu cahaya, itu barakah, sekalipun perkataannya itu tidak fasih, tidak jelas, tidak rinci. Wa kalamu ahli riya wa takallub, sedangkan perkataan yang keluar dari orang-orang yang riya dan orang yang memaksakan diri itu kegelapan dan liar. Wa in kana fasiha, sekalipun itu perkataannya fasih, sekalipun jelas, tapi orang yang mendengar itu kada akan bisa singgah di dalam hatinya. Nah, ini dicontohkan banyak ulama-ulama dahulu di dalam hikayatnya, antara lain Syekh Muhammad Ahyad Al-Buguri. Nah, itu orang Indonesia, Bugur, tapi mukim meninggal di Makkah sana. Nah, beliau itu kalau membaca kitab kada kau dipaham. Orang bahari mencontohkan kayak keminting diandak di balik susu, nah, diguncang. Kada kau didengar hurufnya aja kada jelas napa. Jauh lawan mengerti. Jadi bulik di situ kada mengerti apa yang disampaikan tadi. Timbul kena 4-5 lembar membaca kitab. Nah, apa yang dibaca kada paham. Tapi orangnya orang yang ikhlas, orangnya orang yang jujur, sehingga murid-murid beliau itu banyak yang menjadi ulama, banyak yang menjadi aulia Allah. Nah, padahal perkataannya kada jelas, perkataannya kada kau ditangkap. Tapi itu yang keluar itu cahaya, yang keluar itu barakah dari orang yang jujur dan ikhlas. Nah, sedangkan orang yang riya, nah, orang yang memaksakan diri, walau perkataannya bagus, misal tamsilnya bagus, teratur, nah, tapi sampai di telinga, keluar di telinga. Nah, karena keluarnya itu perkataan dari orang yang riya dan memaksakan diri tadi. Man lam takun lahu basiratun tahdihi qala ta'abul muallimin wal muaddibina fihi. Barang siapa yang tidak ada bagi dia basirah, barang siapa yang tidak ada mempunyai penglihatan hati yang bisa mengarahkan dia, maka lamalah susahnya para guru, para pendidik pada orang itu. Dinasihati, diperingati, kada mampan. Kenapa? Karena orang ini kada punya basirah, kada punya mata hati yang mengarahkan dia kepada jalan yang benar. Hanya para guru susah payah, pendidik susah payah untuk menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak ada mempunyai basirah tadi. Man takabbara 'alal haqqi wa ahlihi ibtalahu Allahu bizzulli lil batil wa ahlihi fayajtami'u 'alaihi 'inda dzalik musibatani wa 'uqubatani wa tafutuhu manqabatani wa masubatani. Barang siapa yang takabbur atas Allah dan ahlihi, ahlillah. Ahlillah itu para rasul, para anbiya, para ulama. Orang yang takabbur atas Allah dan takabbur kepada para rasul, para nabi, para ulama, Allah beri bala dia dengan kehinaan bagi kebatilan dan orang-orang yang batil. Dia hina. Dipandang orang-orang yang batil pun dia hina. Apalagi orang-orang yang hak, orang yang benar. Dia hina bagi kebatilan dan dia hina bagi orang-orang ahlil batil. Maka terhimpunlah atas orang itu ketika demikian tadi dua musibah.
dua musibah. Musibah pertama takabur atas Allah tadi. Musibah yang kedua, kehinaan bagi yang batil dan ahli batil. Wa uqubatani, dan dua siksa. Apa siksanya? Az-zullu indallah, kehinaan di sisi Allah. Wa inda ahlillah, kehinaan di sisi ahlillah. Wa tafutuhu, dan luput akan itu orang yang takabur tadi, manqabatani, dua kemuliaan. Apa dua kemuliaan itu? Yaitu tawadhu lillah, tawadhu bagi Allah, tawadhu li ahlillah, tawadhu bagi ahlillah. Wa masubatani, dan luput bagi dia dua ganjaran. Ganjaran yang pertama di dunia pujian Allah dan ahlillah, dan ganjaran yang kedua jannatun naim, surga yang kekal, yang nikmat, yang abadi. Al-mu'minu yatajawwazu fil 'adat wa la yatajawwazu fil 'ibadat, wal munafiqu yatajawwazu fil 'ibadat wa la yatajawwazu fil 'adat. Orang yang beriman itu orang yang kurang lebih dalam perkara adat. Dalam perkara adat kurang lebih, artinya bebarang aja. Dalam perkara adat, adat tuh kayak makan tuh adat, minum adat, guring tuh adat. Nah, adat. Nah, orang yang beriman itu mereka kurang lebih dalam hal adat, dan tidak mau kurang lebih dalam hal ibadat. Nah, kalau ibadat, nah mereka mesti serius. Artinya kalau mereka hendak ke suatu tempat, ke suatu tujuan, yang mereka pentingkan kayak apa ibadatnya di sana. Perkara makannya ya kurang lebih aja. Perkara minumnya kada jadi masalah. Perkara tidurnya kada jadi masalah. Cuma ibadat kalau kasih itu kayak apa? Nah, itu orang yang beriman. Kita hendak tulak merantau misalnya, mendulang misalnya. Ya makan kayak apa sih itu? Makan seadanya, kada jadi masalah. Guring kayak apa? Ya seadanya, kada jadi masalah. Ibadat kayak apa? Nah, kalau ibadat sulit, nah mereka akan kada melakukan perkara itu, kada akan merantau, kada akan berangkat. Kalau tempat yang dituju itu mereka kesulitan melakukan ibadat. Artinya dalam hal adat mereka bisa kurang lebih bisa kompromi, tapi dalam hal ibadat nah kada mau kompromi. Nah, ibadat ini hubungan dengan Allah, dengan adat itu hubungannya dengan nafsu dan manusia. Wal munafiq yatajawwazu fil ibadat wa la yatajawwazu fil adat. Sedangkan munafik itu kurang lebih dalam ibadat, kadang mau kurang lebih dalam hal adat. Itu orang munafik. Kalau kita berangkat ke sana kayak makannya nyaman kada? Harus nyaman. Guringnya kayak apa? Nyaman kada? Harus nyaman. Sembayang kayak apa? Sembayang alih kada jadi masalah. Nah, itu orang munafik. Nah, sembayang ngalih kada jadi masalah, yang penting makan nyaman, guring nyaman, semua nyaman. Nah, jadi wal munafik yatajawwazu fil ibadat wa la yatajawwazu fil adat. Selalu yang diutamakannya kayak apa makannya, minumnya, guringnya, perkara kayak apa kena sana berwudu kayak apa, nyaman juga sana berwudu. Sembayang kayak apa di sana kena. Ada juga penyembayangannya. Nah, itu mereka kadang mempersoalkan itu orang munafik tadi. Man lam yattahim nafsahu fi kulli wirdin wa sadarin waqa'a fil balayal kubar. Waqa'a minha fil balayal kubar. Barang siapa yang tidak mentuhmah akan dirinya pada tiap-tiap yang ia kerjakan dan yang ia tinggalkan, jatuhlah dia daripada dirinya itu pada bala yang besar.
Barang siapa yang tidak mentuhmah akan dirinya, tidak mentuhmah diri itu artinya menyangka baik diri, menyangka baik diri. Barang siapa yang menyangka baik terhadap dirinya pada apa yang dia datangkan, apa yang dia tinggalkan, maka dia akan jatuh daripada dirinya itu pada bala yang besar. Jadi artinya kita disuruh selalu bersangka buruk dengan diri kita, bukan dengan orang lain, bukan dengan Allah, tapi dengan diri sendiri. Mesti sangka buruk. Aku sembahyang, amun bujur tadi sembahyangku, amun pas sembahyangku tadi, amun diterima Tuhan sembahyangku tadi. Nah, selalu menyangka kada bagus, meninggalkan perbuatan maksiat. Amun aku ikhlas tadi meninggalkan maksiat itu, amun bujur tadi aku meninggalkan maksiat itu. Nah, jadi orang yang beriman dituntut selalu sangka buruk dengan dirinya sendiri. Jangan hendak sekali-kali membaguskan diri itu terhadap diri sendiri. Orang yang merasa dirinya sudah bagus dalam hal sembahyangnya, puasanya, orang yang sudah merasa bagus dalam hal meninggalkan yang haram, dia akan jatuh pada bala yang besar, bala yang besar. Rubba da'in ilal hawa wattabi'ah wa huwa yad'i annahu yad'u ila ad-din wasyari'ah. Berapa banyak orang yang mengajak kepada hawa dan tabiat, sedangkan dia mengaku bahwa dia mengajak orang kepada agama dan kepada syariat. Ini sebenarnya mengajak orang kepada hawa nafsu. Nah, perasaan dirinya ini mengajak orang kepada agama dan syariat. Nah, siapa mereka ini? Mereka ini termasuk di dalamnya orang-orang yang hanya mencari akwal, pendapat-pendapat ulama yang meringankan. Dia berdakwah selalu menyampaikan pendapat ulama yang meringankan. Karena dalam fikih itu pasti ada beda pendapat ulama. Nah, ini berdakwah selalu menyampaikan pendapat ulama yang membolehkan. Nah, jadi dia menganggap dirinya mengajak orang kepada agama, padahal mengajak orang kepada hawa nafsu sebenarnya. Jadi pendapat para ulama fikih itu sebenarnya rahmat bagi manusia, bagi orang-orang yang sesuai dengan keadaan kondisinya. Jangan hanya selalu menyampaikan yang ringan-ringan. Nah, seperti misalnya Imam Malik rahimahullah, beliau itu kadang mengenal istilah air yang musta'mal. Imam Malik itu kada ada banyu musta'mal. Jadi kita berwudu secangkir aja, berkucau-kucau boleh aja. Nah, kalau Syafi'i ada banyu musta'mal. Kalau kita pakai sudah tadi untuk berwudu, kada kau lagi dipakai untuk berwudu. Sudah musta'mal. Nah, ini beda pendapat. Hukum-hukum fikih memang banyak pendapat. Tapi kalau kita mengajak orang kepada selalu pendapat-pendapat yang ringan, itu berarti mengajak orang kepada hawa nafsu. Nah, dia kadang memandang bahwa di mana Imam Malik itu hidup. Imam Malik itu hidupnya di Madinah. Beliau di Madinah. Madinah tempat yang sulit mencari air. Waktu dahulu, zaman Sidin itu Madinah itu sulit mencari air. Nah, kalau banyu sedikit musta'mal kemana mencari banyu? Nah, lalu ini ada boleh berwudu dengan banyu yang sedikit, walaupun banyu itu musta'mal. Imam Malik. Imam Syafi'i di mana hidup? Di Mesir. Mesir ada sungai Nil. Imam Syafi'i hidup di mana? Di Baghdad. Baghdad ada sungai Furat, padang banyu. Wajar aja sih musta'mal, nyaman aja mencari banyu. Nah, jadi berfatwa dalam hukum itu pun hendaknya disesuaikan. Kebetulan kita berada di tempat-tempat yang sulit air, ya kada jadi masalah kita umpat Malik.
Tapi di tempat macam kita nang kelabihan banyu ini, bapak umpat Imam Malik. Nah kalau selalu yang mudah-mudah disampaikan kepada umat, cari pendapat ulama yang mudah-mudah aja disampaikan kepada umat. Nah itu berarti mengajak orang kepada hawa nafsu. Dia menyangka bahwa mengajak orang kepada agama dan syariat. Nah padahal kada demikian. Al-ilmu 'alaika hatta ta'mala bih fa idza 'amilta bih kana al-ilmu lak. Ilmu itu dia menjadi hujjah atas engkau sehingga engkau amalkan dengan dia. Apabila engkau mengamalkan dengan ilmu itu, maka ilmu itu menjadi penolong bagi engkau. Ilmu kalau kita kadang memakai berarti membebani diri kita. Kita misal berperang umpamanya. Tiap hari kita berperang. Berperang melawan syaitan, berperang melawan hawa nafsu. Tiap hari kita berperang. Ilmu itu laksana pedang. Nah, kalau pedang ini kada dipakai berperang, berarti membawa benar kalau kok buka ngalih pedang di awak. Apalagi pedangnya banyak, 5 buting tapi kada dipakai sebuting-buting. Jadi ilmu itu kalau kada dipakai justru membebani kita. Nah ilmu itu berguna, penolong kita kalau kita amalkan dengan ilmu itu. Nah kalau kita ahli main pedang, pedangnya ada, nah mainkan pedang itu jadi penolong diri kita. Kalau pedang kada digunakan justru membebani kita melawan musuh itu. Ma adallatil khadra'u wa la aqallatil ghabra'u ashadda hamakatan mimman ya'lamu husna syai'in wa huwa lahu tarik wa ya'lamu qubha syai'in wa huwa lahu fa'il. Tidak menaungi langit, tidak menanggung bumi, yang lebih sangat bodoh daripada orang yang mengetahui baiknya sesuatu tapi dia tinggalkan sesuatu itu. Dia tahu jahatnya sesuatu, dia lakukan sesuatu itu. Ini manusia yang paling bodoh, yang dinaungi langit, yang ditanggung oleh bumi. Tidak menaungi al-khadra, tidak menaungi langit. Wala aqallatil ghabra, tidak menanggung bumi. Yang sangat bodoh daripada orang yang tahu baiknya sesuatu tapi kada dikerjakan. Tahu jahatnya sesuatu tapi dikerjakan. Nah itu asyadda hamakah. Dabbir summa fa'al, fakir summa kul. Dabbir summa fa'al, rancanglah olehmu kemudian kerjakan. Pikirkan olehmu kemudian katakan. Dabbir sumaf'al, rancang. Sebelum kita maulah sesuatu, kita rancang. Kita maulah makanan ini misalnya, kita rancang dulu. Adakah uyahnya, adakah gulanya, adakah tepungnya. Nah, mau kada merancang berdahulu, tahu ulah aja kada tuntung. Fakir summakul, pikirkan dulu, baru katakan. Nah, pikirkan dulu kemudian katakan, apakah yang dikatakan ini benar atau salah, satu dulu. Yang kedua, yang dipikirkan ini bermanfaat atau kada. Karena yang bujur mengkada bermanfaat, ya kada usah disampaikan juga. Padahal bujurnya cuma disampaikan kada bermanfaat juga, ya kada usah disampaikan, malah pahit menyampaikan. Kafa ahlal akhirati syarafan anna kulla ahadin yuhibbu an yunsaba ilaihim wa illam yakun minhum wa kafa ahlad dunya da'atan anna kulla ahadin yakrahu an yuzkara fi jumlatihim wa in kana min akabirihim. Cukuplah kemuliaan bagi ahli akhirat bahwa tiap-tiap orang itu suka dinisbahkan kepada akhirat itu.
sekalipun dia bukan termasuk golongan ahli akhirat. Siapa aja suka ibadahkan, walaupun inya kada termasuk itu. Wah, itu orang pecinta akhirat di kita, sukanya mendengar. Walaupun dia kada pecinta akhirat, tapi dikatakan pecinta akhirat, hatinya senang. Hatinya senang. Nah, sekalipun inya kada pecinta akhirat, itu menunjukkan mulianya akhirat. Semua orang kepingin disebut ahli akhirat. Nah, semua orang hendak disebut pecinta akhirat, walaupun dia bukan pecinta akhirat. Nah, itu menunjukkan kemuliaan akhirat. Cukuplah ahli dunia itu kehinaan bahwa tiap-tiap orang tidak suka disebut pada golongan mereka sekalipun dia tokoh dunia. Orang ini orang yang sangat pecinta dunia, dipadahkan betul pecinta dunia, nya kada katuju kada mendengar itu. Padahal inya bujur pecinta dunia, dipadahkan pecinta dunia inya kada katuju. Itu menunjukkan betapa hinanya dunia ini. Orang nang bujuran gin kada hakun disambat, apalagi nang kada bujuran. Wa kafa ahlad dunya da'atan anna kulla ahad yakrahu ay yuzkara fi jumlatihim wa in kana min akabirihim. Min akbaril kabairil batinah wal zahira an taltamisa min ashabik ad-dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Termasuk dosa besar yang sangat besar, zahir dan batin, bahwa engkau menuntut dari kawan engkau dunia, sedangkan mereka menuntut daripada engkau akhirat. Ini dosa yang sangat besar. Orang belajar lawan kita hendak minta ilmu akhirat, tapi kita maunting lawan orang yang belajar itu pemberian dunianya. Orang datangan kepada kita ingin dapat akhirat, tapi yang kita ingini dari mereka dunia. Nah, orang seperti ini orang yang melakukan dosa besar yang sangat besar. Mestinya orang datang kepada kita mencari akhirat, apa yang kita berikan pun dia mestinya adalah akhirat. Yang kita kehendaki dari mereka pun hendaknya adalah akhirat. Nah, jangan sekali-kali kita menyampaikan kebaikan akhirat kepada orang, tapi yang kita tuju dalam hati kita adalah dunia orang itu berpindah kepada kita. Nah, na'udzubillah daripada yang demikian itu. Qimatul insana inda ahli dunya ma ya'khudhuhu minhum. Nilai manusia di sisi ahli dunia yang dia ambil sesuatu itu dari mereka. Berapa nilai kita di sisi ahli dunia? Kalau kita minta kepada mereka 1 juta, 1 juta lah harga kita di sisi ahli dunia. Kalau kita minta kepada orang ahli dunia, kita minta 5 juta, itulah harga diri kita 5 juta. Nah, jadi nilai kita menurut pandangan ahli dunia, berapa yang kita ambil daripada mereka itu, itulah harga diri kita. Nah, kita minta kepada mereka 10 juta, 10 tepang nilainya di hadapan mereka. Nah, tapi kalau kita kada minta sesuatu kepada mereka, ya mereka kada kau menilai kita. Mereka kada akan bisa menilai kita. Idza aradta an tastashira insanan faqaddir annahu yushiru 'alaika bi mukhalafati ma tuhib fa in ra'aita imtisalahu wa illa fada'. Nah, ini yang sangat penting. Bila engkau menghendaki minta pendapat kepada seseorang, yang apakah? Usahakah minta pendapat lawan orang? Menuntut ilmu kah minta pendapat kepada orang? Memilih pasangan kah minta pendapat kepada orang? Mengarani anak cucu kah minta pendapat kepada orang? Sebelum kita pendapat itu, nah,
tanamkan dalam diri kita bahwa pendapat yang keluar dari orang itu kada sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita siap menerimanya, datangi orang itu minta pendapat. Kalau kita kada siap, kada usah minta pendapat. Aku ini hendak lawan si B. Mun aku pindah pendapat lawan si Dinto, sini bisa kada memberiakan. Nah, amun sini kada memberiakan, sanggup pada kita dulu. Bila anggaran kada sanggup, kada usah minta pendapat. Nah, kalau anggaran sanggup, nah hanya minta pendapat. Karena orang yang dimintai pendapat ini diwajibkan oleh agama kita memberikan pendapat yang terbaik menurut ilmu yang ada pada dirinya. Diharamkan orang yang dimintai pendapat ini memberi pendapat sesuatu yang kurang baik atau menyimpan ada yang lebih baik daripada itu. Itu haram hukumnya. Orang minta pendapat lawan kita, baik kada ini? Kita tahu bahwa ada lagi yang baik pada itu. Nah, kita kadang medahkan, kita baiknya sudah itu. Nah, itu haram. Jadi setiap orang yang dimintai pendapat itu, dia mesti mengeluarkan pendapat yang terbaik menurut ilmu yang ada pada dirinya. Nah, jadi bila kita hendak minta pendapat dengan seseorang, bayangkan dulu, pendapatnya kada sesuai lawan aku. Siap kada menerima? Bila siap, minta pendapat. Bila kada usah minta pendapat. Nah, kasihan orang berpikir, orang mikir akan diberi pendapat, ya ada makai juga jadinya. Wa illa fada, jikalau tidak maka tinggalkanlah minta pendapat itu. Man salaka malaka ra'yul insan para ilmihi wa aqlih fala yambagi ayyad'ahu inda man la ya'khudhu bih. Pendapat seorang manusia itu merupakan cabang ilmu dan akal manusia itu. Pendapat yang dikeluarkan itu cabangnya ilmu, cabangnya akal. Maka tidaklah patut dia meletakkan pendapat itu di sisi orang yang tidak mengambil dengan pendapat itu. Jadi jamnya mun beri saran makanya kada dulu. Takunya dulu. Minta pendapatnya. Ikam mau beri saran, makanya ada, jangan ada makanya kada usah. Mengalih aku berpikir benar aja. Nah, belajarnya makai, nah hanya beri pendapat. Jangan hendak menyia-nyiakan ilmu, menyia-nyiakan akal. Fala yang bagi ayyad'ahu inda man la ya'khudhu bihi. Man salaka malaka wa man hada halak, barang siapa yang menjalani jalan kebaikan, malaka dia akan memiliki surganya Allah. Wa man hada, siapa yang menyimpang daripada kebaikan, halaka dia akan binasa. Man hafizal fuad hufiza minal fasad, barang siapa yang bisa menjaga hati, dia dipelihara daripada kerusakan. Man hafizal jawarih aminal jawaih, siapa yang menjaga anggota maka amanlah daripada bala bencana. Kalau kita bisa menjaga anggota, selamatlah anggota kita. Kalau kita mencuri, ngarannya kada menjaga anggota, mencuntai, ditatak orang tangan kita, dipotong orang tangan kita. Kalau kita minum arak, ditangkap orang, dicambuk kita sekian puluh kali. Kalau kita kada bisa menjaga anggota lo bezina, dicambuk orang atau dirajam orang. Nah, siapa yang bisa menjaga anggota maka dia selamat daripada bala dan bencana. Kadal aqilu an la yakuna lahu aduun wa kadal ahmaq an la yakuna lahu sadiqun. Hampir-hampirlah orang yang berakal itu tidak ada baginya musuh. Orang yang berakal itu kalau tidak punya musuh, paling dimusuhi orang. Orang yang berakal tidak ada punya musuh, paling dimusuhi orang.
Wa kadal ahmaq an la yakuna lahu sadiq, hampirlah orang bodoh itu tidak ada baginya sadiqun kawan. Orang bodoh itu kada bisa kawan, siapa pun ngawani, kecuali orang bodoh juga. Orang bodoh kada punya kawan kecuali orang bodoh juga. Nah, yang terakhir yang ke-106, fi asparil arbah rahatul arwah. Fi asfaril arbah artinya pada selesainya ibadah lapanglah roh kita, lapangnya roh kita. Kita habis sembahyang tarawih lapang kan ya? Lapang. Habis sembahyang tahajud lapang. Nah. Habis puasa lapang. Orang berumrah umrah, tawaf, sa'i, cukur, asal membuangin apa di awaknya enggak luar biasa, lapang. Memang setiap selesai dari ibadah itu ada kelapangan roh, ada kelapangan. Kalau belum selesai ibadah, roh kita kada akan lapang, kada akan lapang. Wa bi asfaril akhtar, pada selesainya maksiat. Nah, selesai maksiat. Ta'abul zawahir wal asrar, susah payah zahir dan batin. Orang untung maksiat, untung mencuntan, nyamanlah hati. Kan nyaman kada hatinya. Jangan-jangan ada yang melihat, jangan-jangan ada CCTV, jangan-jangan ada polisi. Orang habis melakukan zina, jangan-jangan ada yang mengintip, jangan-jangan ada yang mengetahui. Setiap orang yang melakukan maksiat itu susah, baik zahir maupun batin. Wa fi asfaril akhtar ta'abuz zawari wal asrar. Wallahu a'lam wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, malam esok lagi sekali insyaallah kita membaca Wirdul Azim, artinya wirid agung, yang disusun oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas Sahibul Mashhad. Ini merupakan kumpulan doa-doa harian yang sering kumpul dari doa-doa nabi, para nabi, doa-doa para aulia, dikumpulkan jadi sebuah wirid. Jadi kalau hari Ahad ini yang bagus dibaca doanya, hari Senin ini yang dibaca doa. Jadi kita kadang-kadang lagi memikirkan doa, napa cari doa. Cukup dah kalau hari Kamis ambil doa untuk hari Kamis. Hari Jumat ada doa untuk hari Jumat. Dan insyaallah malam esok kita membaca itu Ar-Rabiul Azim insyaallah taala. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa nus'atika wan nar min ghafurun karim tuhibbul afwa anna anu walidina wa li jami'il muslimin wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.